Strike! Strike! Strike, guys! Ikan masih melawan. Halo Strike Big Mania, sudah siap menyaksikan keseruan battle fishing dari Laut Selatan Jember? Sekarang saya berada di spot Gedreg, Jember, Jawa Timur. Di sini sudah ada kedua tim yang siap untuk battle fishing. Ada tim futsal dan tim juragan singkong. Siapakah yang akan memenangkan battle fishing kali ini? Ikuti terus keseruannya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Pada battle kali ini, saya akan bertindak sebagai juri antara tim futsal melawan tim juragan singkong. Penentuan pemenang pada battle kali ini berdasarkan pada ikan terberat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sesampainya di spot, ternyata harus tidak bermain nih Strike Big Mania. Perlu strategi khusus supaya ikan tetap mau menyambar umpan kami. Strike! Strike! Akhirnya strike! Ayo tarik terus Mas Mun! Menggunakan piranti kelas medium, Joran pun terlihat melengkung dengan kuatnya. Suara merdu decitan reel pun terdengar di penjuru perahu. Lihat tuh, reelnya tuh. Melihat dari karakternya, saya yakin bahwa Moon sedang menghadapi perlawanan dari ikan kelas petarung yang handal. Tarik ulur meladeni perlawanan tenaga ikan pun mulai tak terhindarkan. Perlahan namun pasti, ia terus menggulung tali pancingnya untuk menyudahi perlawanan sang predator. Wow, seekor amberjack akhirnya berhasil dipaksa menyerah oleh Moon. Wah, aroma-aromanya akan menjadi ikan juara nih. Amberjack ya Mas nih? Iya, amberjack. Size-nya gede nih, perkiraan saya 5 kilo up nih. Tapi nanti kita timbang nih, kira-kira beratnya berapa. Ini salah satu predator yang kita cari-cari nih. Tadi pakai teknik apa Mas? Teknik jigging. 100 gram ya? Iya, 100 gram. Cuma pakai 100 gram, kedalaman kurang lebih 70-80 ya? Iya, 70 gram. Amberjack nih, ikan target juga nih, salah satu ikan target nih. Amberjack kerap ditemukan di perairan karang yang memiliki suhu air hangat, yaitu perairan tropis dan subtropis. Keberadaannya dapat ditemui dengan kedalaman puluhan hingga lebih dari 300 meter. Sebagai perenang cepat, kecepatannya berenang diperkirakan bisa mencapai 50 km per jam. Yuk, sekarang kita timbang nih beratnya berapa. Moon langsung menimbang amberjack yang didapatnya. 4,1, kurang lebih 4 kilo lebih sedikit. Akhirnya amberjack. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike! Metal jig saya berhasil menarik predator di bawah laut sana. Setelah beberapa kali tarikan, saya mulai merasakan ada yang aneh dengan perlawanan predator kali ini. Strike. Benar saja dugaan saya, ternyata bukan seekor ikan, melainkan sotong dengan ukuran cukup besar yang menyergap umpan saya. Alhamdulillah, gede banget. Kuta nih. Size-nya jumbo. Pantesan tadi tuh nggak ada perlawanan semacam tarikan ikan tuh, ternyata ini nih. Size-nya jumbo banget. Sotong merupakan salah satu hewan laut yang cerdas, karena rasio otaknya lebih besar jika dibandingkan dengan invertebrata lainnya. Menurut penelitian, biota yang masih berkerabat dengan gurita dan cumi-cumi ini memiliki daya ingat yang kuat. Meskipun buta warna, namun sotong sangat ahli dalam berkamuflase mengubah warna pada tubuhnya untuk menghindari predator dan menunggu mangsa. Mancing Mania Strike Back, mantap. Strike! Strike! Strike guys!
Seketika Dani langsung memasang posisi bertahan untuk menghadapi perlawanan dari ikan yang menyambar metal jignya. Ikan masih melawan. Keterbatasan pada salah satu anggota badannya seakan tidak menjadi penghalang baginya untuk terus menyalurkan hobi kesayangannya, yaitu memancing. Ikan terus melawan, namun semangat dan tangan dingin Dani tidak mampu diimbangi oleh ikan. Seekor ikan bulama atau tirusan akhirnya berhasil landed di perahu. Mancing mania strike back, mantap! Melihat saya sudah berhasil menuai strike, Angga dan Moon langsung terpacu memainkan metal jig dengan piranti mediumnya. Usaha Angga pun berbuah positif dan berhasil mendapat sambaran. Strike! Ikan apa ini? Sempat memberikan perlawanan di awal hook up. Perlawanan ikan ternyata tidak berlangsung lama. Ikan pun menyerah dan berhasil landed di perahu. Ini akhirnya Mas Angga strike. Kenapa nih Mas nih? Kurisi cablak. Ikan kurisi cablak, size-nya lumayan nih. Sekilas ciri fisiknya tuh hampir mirip sama ruby sniper. Ya. Ruby bagong, ruby sniper tuh. Oh. Ini ikan size-nya lumayan nih. Pakai jig berapa nih? 100 ya? 100. Kedalaman berapa tadi? Kedalaman 70-80. 70-80 dapat kurisi cablak. Ikan ini biasanya hidup di kedalaman 100 meter dan menjadi salah satu penghuni terumbu karang yang sehat. Ikan kurisi cablak tergolong cukup lincah dalam berburu mangsa. Mancing mania strike back. Mantap. Rasa penasaran yang cukup tinggi begitu sampai spot membuat kami lupa untuk sarapan. Untungnya sebelum melaut para angler sudah menyiapkan sarapan. Bawa bekal nih Mas? Iya dong. Wah nih dari tim futsal bawa bekal nih. Apa nih isinya nih? Dibuka. Oke saya buka ya Mas ya. Oke. Saya penasaran nih, bungkusnya dari daun pisang. Isinya apa ini? Oh, nasi ketan ya Mas? Iya. Mantap. Tim futsal bawa nasi ketan dia. Tapi unik nih, ada kedelainya juga nih. Ayo Mas Mun. Iya, kita makan bareng. Mantap ini ketan pagi-pagi. Saya coba nih, bismillahirrahmanirrahim. Olahan ketan satu ini disebut nasi ketan kedelai. Ketan dimasak bersamaan dengan kacang kedelai, lalu ditaburi parutan dari kelapa. Rasanya asin dan gurih, nikmat sekali. Cocok banget emang nih. Pagi-pagi sebelum mancing, kita isi perut dulu buat ngisi tenaga sebelum nanti butot-butotan sama ikan. Selain itu juga ada kandungan proteinnya nih dari kedelai. Jadi komplit banget, karbonya dapat, proteinnya juga dapat. Mantap Mas. Biar tenaga kita kuat ya Mas ya buat Mantap, tos dulu iya. dong. Lanjut Mas. Sip. Ketika tim futsal sedang asik sarapan, tim Juragan Singkong ternyata tidak mau mengendorkan tempo permainan. Mereka pun cukup rajin memainkan metal jig demi segera meraih poin. Kali ini giliran Mat yang harus berjibaku melawan kekuatan tenaga ikan dari kedalaman 100 meter. Strike. Strike guys. Strike. Ayo strike. Ayo naik. Mat begitu semangat menggulung dengan piranti overheadnya. Ayo Cak Mat, jangan sampai moncel ya. Ia terus mengatur ritme pertarungannya dengan menjaga tali pancing supaya tidak kendor. Perlahan namun pasti perlawanan ikan pun berakhir. Seekor ikan kerapu sunuk berhasil ia naikkan. Ikan merah guys. Merah ikan enak. Ikan ini sebenarnya adalah ikan nokturnal yang aktif mencari mangsanya di malam hari. Keluarga ikan kerapu satu ini menjadi salah satu ikan konsumsi favorit yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Mancing mania strike back. Mantap.
Tak mau hanya duduk sebagai penonton, saya juga terus mencoba peruntungan untuk memancing dengan teknik dasaran. Dan terbukti umpan saya kembali disikat oleh sang predator. Fish on! Strike! Dari tadi pakai teknik jigging, nggak dapat. Tadi saya pakai umpan dasaran, pakai umpan tongkol tadi nih. Ada sambaran. Butuh waktu sekitar 3 menit bagi saya untuk bergelut dengan ikan dan memaksanya naik dari kedalaman 150 meter. Yes, seekor ruby snapper berhasil saya paksa naik hingga mengalami dekompresi. Dapat nggak nih? Udah tipis-tipis. Akhirnya Merah naik juga. Bagong. Nah, ini akhirnya dapat ruby snapper. Kalau di sini orang biasa menyebut kurusi bagong. Ciri khasnya warnanya merah seperti ini, ikan dalam nih. Kalau size-nya masih size remaja lah. Nanti kita cari lagi mama papanya nih. Wah, mancing mana strike back. Mantap. Semakin siang, intensitas sambaran ikan terasa semakin berkurang nih strike back mania. Ada baiknya kita juga istirahat sejenak untuk mengisi perut yang mulai kosong. Tim Juragan Singkong pun mengajak saya untuk bergabung bersama untuk mengolah menu makan siang. Jangan salah, mancing juga butuh tenaga ekstra. Nih seperti kita nih, setelah capek adu tarik sama ikan, kita mau nepi dulu nih, kita mau masak, mau isi perut dulu. Di depan kita udah ada ikan hasil tangkapan nih, ada ikan gula mas sama ikan ruby bagong ya mas ya. Nah, rencananya mau kita masak apa nih mas? digeprek itu, ikan ruby sama ikan gulamanya. Oh nih, jadi mau digeprek nih. Kayaknya nanti bakal mantep nih, pedes-pedes gurih ya mas ya. Dani pun menawarkan untuk membuat iwa geprek alias ikan geprek. Karena ukuran ikan gulamanya cukup besar, jadi kita potong menjadi 2 aja ya. Kalau rubinya sudah table size banget nih, jadi pas digoreng secara utuh. Sambil menunggu Mat menyiapkan perapian, Dani mulai menghaluskan sambal gepreknya. Sederhana aja, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Supaya lebih cepat halus, tambahkan garam secukupnya ya, sekalian untuk menambah rasa gurihnya. Sebelum digoreng, ikannya kita marinasi dulu dengan garam supaya rasa gurihnya semakin kuat. Langsung aja kita goreng daging ikannya. Kebayang dong aroma ikan yang digoreng wanginya gimana? Benar-benar membuat saya semakin lapar nih Strike Big Mania. Menu makan siang yang sederhana pun siap tersaji hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Oke, nih cabai ulekannya Mas Dani udah mateng. Ini kata Camat diguyur minyak hasil gorengan dari ikan nih. Katanya biar tambah mantep. Coba nanti kita coba matengnya kayak gimana rasanya. Nih bumbunya udah siap, ikannya juga udah mateng. Sekarang tinggal digeprek dulu ikannya sama Mas Dani. Ayo Mas. Ikan sudah digeprek, langsung kita guyur sambalnya di atas ikan gorengnya. Ini dia hasilnya, ikan geprek ala Mancing Mania Strike Back. Wah, nih alhamdulillah udah selesai nih masakan kita, tinggal kita santap Mas. Tapi kayaknya ada yang kurang nih, belum pakai nasi, nggak enak nih kayaknya nih ya Mas ya. Oh ini Mas, saya bawa singkong dari kebun. Wow, bener-bener nih juragan singkong, paling tahu banget nih. Sebagai pengganti nasi kita pakai singkong. Ya udah yuk Mas yuk. Ternyata nikmatnya berbeda ya, makan di alam terbuka seperti ini jika dibandingkan dengan makan di warung. Mantap! Nah, nih
nih. Kalau soal rasa nih enak banget, pedesnya pas nih ternyata nih masakannya Mas Dani. Tekstur ikannya juga enak banget, lembut. Kalau di ikan tawar hampir mirip seperti ikan gurame. Nah, ayo Mas, makan yang banyak. Habis ini kita cari yang lebih gede lagi ya. Oke, ayo Mas Dani. Tambah lagi. Tambah lagi dong. Lumayan pedes sama Mas Dani. Brek. Langsung kamu, Dani mari dulu. Putus. Oh, jangan. Guys. Battle fishing di perairan Jember sudah berhasil menaikkan beragam jenis ikan dengan ukuran yang variatif. Waktu battle yang masih panjang membuat kedua tim cukup optimis untuk mendapatkan ikan berukuran besar. Tim futsal sudah berada di atas angin dengan hasil ikan amberjacknya. Akankah kejutan bakal kita dapatkan pada akhir battle nanti? Pancing Mania Strike Back, mantap! Setelah istirahat dan makan siang, saya pun berpindah perahu dan bergabung bersama tim Juragan Singkong. Tenaga yang sudah kembali pulih membuat para angler semakin getol menurunkan dan memainkan umpannya. Baru juga menurunkan umpan tongkolnya, Dani langsung dikejutkan dengan sambaran kuat sang predator. Lumayan. Melihat dari tarikan dan suara dari Tanril, sepertinya ikan yang sedang dihadapi Dani berukuran cukup menjanjikan. Dani terlihat sangat menikmati pertarungannya kali ini. Tim futsal tak mau tinggal diam saja. Saywar langsung mereka lancarkan supaya mental Dani jatuh. Dani! Dan, putus Dan! Ejekan dari tim lawan ternyata tidak digubris sama sekali oleh Dani. Semua jenis hiu sudah masuk dalam daftar satwa air yang harus dilindungi. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Selesai melepaskan hiu rubah, keriuhan kembali terjadi di perahu tim Juragan Singkong. Kali ini giliran Mat yang unjuk gigi. Fish on! Strike! Wih, strike! Sini, Asian! Temanku strike nih! Akhirnya Mas strike juga. Gantian nih tadi Mas Dani dapet hiu nih sekarang. Wah, Mas. Ayo Mas. Ayo. Waduh, gimana tarikannya Mas? Ayo, lumayan nih. Main jig tadi Mas ya? Iya, pakai jig ini.
Piranti medium yang digunakannya terlihat menukik menghadapi tarikan tenaga ikan. Perlawanan ikan dari kedalaman air kali ini tidaklah main-main. Matt terus menggulung reel secara konsisten untuk memaksa ikan segera naik ke permukaan air. Akhirnya ikan berhasil menyerah dan takluk di tangan Matt hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Apa nih Mas? Kursi ya Mas ya? Kursi bagong ya? Kursi bagong. Oh, size-nya lumayan gede. Seekor ikan ruby snapper berhasil menghiasi parade strike dari tim Juragan Singkong. Sepertinya ruby snapper kali ini masuk dalam kategori ikan yang naik timbangan. Ikan ruby snapper biasanya hidup di kedalaman 100 hingga 400 meter dan dapat hidup hingga 20 tahun lamanya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Duel kedua tim semakin seru nih Strike Back Mania. Semakin sore pun, sambaran ikan pun semakin mengganas. Salah satu peserta di perahu tim futsal ternyata berhasil mendapatkan sergapan dari predator. Strike, Mancing Mania Strike Back, mantap! Tampaknya kali ini Angga sedang menghadapi ikan yang memiliki tenaga cukup besar. Kepercayaan diri Angga pun terbayar tuntas dengan ditandai naiknya seekor ruby snapper ke atas perahu yang dinaikinya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Dewi Fortuna tampaknya sedang singgah di perahu tim futsal nih Strike Back Mania. Tidak lama Angga mendapatkan strike, kali ini giliran Moon yang harus berjibaku menghadapi perlawanan ikan. Strike! Moon terlihat begitu menikmati perlawanan dari ikan. Kepiawaiannya memainkan tempo dan memainkan piranti membuat ikan menyerah hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Wow, ternyata combo Strike Back Mania. Seekor ruby snapper dan shoulder fish berhasil dinaikkan bersamaan. Shoulder fish memiliki panjang hingga 25 cm. Ukurannya yang kecil membuatnya hidup dalam kelompok kecil. Ukuran mulut ruby snapper yang cukup besar dan kuat memungkinkan mereka untuk menelan mangsa yang berukuran relatif cukup besar. Ruby snapper dan shoulder fish hasil pertarungan Moon resmi menjadi ikan penutup pada gelaran battle fishing antara tim Juragan Singkong dan tim futsal. Mancing Mania Strike Back, mantap! Dalam sebuah perlombaan, menang kalah itu soal biasa. Yang penting tetap bermain sportif. Sekarang langsung aja kita timbang untuk mengetahui tim siapa yang layak mendapat trofi dari Mancing Mania Strike Back. Mantap! Akhirnya battle fishing yang cukup sengit dari kedua tim sudah selesai nih. Dan saatnya menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Tapi sebelum itu kita mau timbang dulu nih. Mereka sudah bawa ikan andalan masing-masing. Karena battle fishing kali ini pemenangnya adalah dari ikan yang terberat. Oke, kita mau timbang dulu dari tim Juragan Singkong. Oke, nah biar tim lawan aja yang lihat dulu. Berapa nih? Kelihatan nggak? 1,7. Nah, 1,7 kilogram. Oke, nah sekarang kita timbang ke tim futsal nih. Dari size-nya udah kelihatan lebih besar. Tim futsal bisa kita lihat, biar tim lawan aja deh yang nilai nih. Berapa nih beratnya nih? Kalah, kita kalah. Oke. Dan pemenangnya adalah tim futsal. Yeay, selamat. Monggo dipegang dulu. Selamat untuk tim futsal yang layak memenangkan piala dari Mancing Mania Strike Back. Buat tim Juragan Singkong, monggo dibersihkan dulu piranti dari tim pemenang ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ketika berada di pinggir laut, saya melihat beberapa warga lokal sedang mencari sesuatu saat air laut surut. Saya lihat nih, ada bapak-bapak sama ibu-ibu dia lagi berendam, lagi cari-cari sesuatu. Saya mau coba samperin, kira-kira mereka lagi nyari apa? Wah, ternyata mereka sedang mencari kijing di dasar sungai.
Bagi masyarakat pesisir, memang tidaklah sulit untuk mencari lauk selain ikan. Jadi ibu-ibu di sini biasa mencari kerang kalau waktunya airnya surut ya Bu ya. Biasanya dijual ya Bu ya. Kijing adalah sebuah moluska yang hidup di air tawar, banyak ditemukan di sungai dan danau. Cangkangnya pipih memanjang dengan warna coklat kehitaman hingga kehijauan tergantung kondisi habitatnya. Perairan berlumpur dan berpasir merupakan habitat kerang yang satu ini. Kijing bertugas sebagai filtrasi yang mampu mengubah kualitas air di habitatnya. Jadi kalau kita mau nyari kijing, ini seperti yang ibu cari, kita nyari kijing, dia carinya pakai tangan, diraba-raba. Tapi kalau si bapak tuh dia nyari pakai kaki karena nyari tiram ya Bu ya. Pakai kijing juga ya kita nyari. Kayaknya tadi saya raba pakai tangan udah lumayan banyak. Coba kita lihat hasilnya. Ternyata ada tiramnya juga nih, tadi yang tajam-tajam di kaki sama di tangan nih. Tapi kijingnya juga lumayan banyak. Partikel kecil seperti plankton, organisme kecil, serta serasa organik yang terbawa oleh air merupakan makanan utamanya. Kijing kerap dimanfaatkan sebagai salah satu sumber makanan karena memiliki nilai protein yang sangat tinggi. Ini dia nih hasilnya. Saya sama ibu baru nyari sebentar, ini hasilnya udah lumayan banyak. Tuh, ada berbagai macam variasi kerang juga nih. Bu, nanti saya minta sedikit boleh Bu ya? Saya penasaran nih rasanya gimana nih. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, belum lengkap rasanya kalau sehabis memancing kita tidak menikmati daging ikan hasil pancingan sendiri. Apalagi jika mengolahnya dipadu-padankan dengan bumbu khas daerah tersebut. Oke, nih di depan saya sudah ada bahan-bahan makanan. Saya juga ditemani sama Mas Angga dan Mas Mun, pemenang battle fishing hari ini. Nah, kita rencananya mau masak apa nih Mas? Kita sekarang mau masak jangan lodeh ruby kijing. Jangan lodeh ruby kijing. Nah, jadi jangan itu biasa disebut juga sayur. Kalau orang-orang sini menyebutnya jangan. Jangan lodeh atau sayur lodeh merupakan makanan khas daerah Jawa dengan bahan utamanya menggunakan santan sebagai kuahnya. Sebelum dijadikan campuran sayur lodeh, kepala ikan ruby ini kita asap terlebih dahulu. Tujuannya supaya aroma smoky bisa menyatu dengan kuah sayur lodehnya dan tekstur daging pada kepala ikan tidak hancur ketika dimasak. Proses pengasapan hanya membutuhkan bara saja, sehingga kepala ikan bisa matang sempurna dan kandungan airnya berkurang. Sambil Mun menyiapkan kepala asapnya, saya menyiapkan kijing hasil pencarian tadi. Tidak sampai 5 menit, cangkang kerang kijing mulai terbuka nih Strike Back Mania. Sambil kijingnya matang semua, Angga mulai menyiapkan bumbu rempah untuk dihaluskan. Nih, cangkang kijingnya udah mulai kebuka. Jadi nanti kita ngambil dagingnya jauh lebih gampang. Dan Mas Angga nih kayaknya udah selesai Mas ya? Udah mulai halus bumbunya. Tuh, ikan panggangnya juga udah siap. Supaya lebih mudah untuk memisahkan daging kijing dari cangkangnya, saya harus menggunakan pisau. Menurut penelitian, kandungan kalsium pada kijing cukup tinggi sehingga baik untuk mencegah osteoporosis dan menyehatkan pertumbuhan tulang. Daging kijing selanjutnya dicuci hingga benar-benar bersih dari pasir dan kotoran yang masih menempel. Kijing sudah bersih, bumbu sayur lodeh sudah diulek, dan kepala ikan asap pun sudah hampir matang. Sekarang saatnya kita tumis bumbunya.
tidak perlu menunggu lama, aroma bumbu yang ditumis sudah mulai wangi nih Strike Back Mania. Tandanya bumbu sudah matang dan tinggal tambahkan air secukupnya. Aduk hingga bumbu tercampur merata. Setelah itu masukkan kijing ke dalam kuahnya. Aduk terus hingga kuahnya mendidih ya Strike Back Mania. Mas. Dari tampilannya aja sudah menggoda mata dan ingin segera menikmatinya. Eits, masih ada yang kurang nih Strike Back Mania. Waktunya memasukkan santan kental supaya kuah lodehnya makin tambah gurih. Kalau santan sudah masuk, harus diaduk terus ya, supaya kuah santannya tidak pecah. Masak sebentar hingga kuah benar-benar meresap pada kepala ikan dan kijingnya. Inilah hasilnya, jangan lodeh ala Mancing Mania Strike Back. Mantap dong pastinya. Kuahnya dulu. Rasanya memang luar biasa nikmat Strike Back Mania. Daging pada kepala ikan ini sangat lembut dan bumbunya benar-benar meresap. Emang gak afdol nih, kalau makan kepala ikan makanya nggak diseruput-seruput gitu. Ini tekstur ikannya tadi diasap, sedikit kering, tapi masih ada empuk-empuknya. Tadi juga ada tambahan kerangnya juga nih, jadi ada sensasi kenyal-kenyalnya Mas ya, jadi makin enak ya. Wah, enak pol. Sedikit pedas, tapi gurih nih masakannya Mas Angga sama Mas Mun, luar biasa. Benar-benar penutupan yang sangat manis untuk episode pertarungan predator di spot Gedrek, Jember, Jawa Timur. Mancing Mania Strike Back, mantap!